Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sesuai dengan kesempatan kita masing-masing. Saya Mahmud Syarif Nasution ingin berbagi dalam materi teknik merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Materi ini adalah bagian dari penyusunan rencana strategik organisasi, di mana kita sudah terlebih dahulu membahasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, langkah yang pertama kita lakukan ketika menyusun renstra adalah menyusun visi organisasi. Apa itu visi? Visi adalah cita-cita. Setiap orang tentu punya cita-cita. Ada yang bercita-cita menjadi negarawan seperti Soekarno, menjadi seorang pilot, menjadi seorang teknokrat seperti Habibie, menjadi seorang dokter, menjadi seorang ulama, bahkan menjadi seorang musisi seperti Rhoma Irama. Nah, organisasi juga demikian. Organisasi yang dibentuk mestinya memiliki visi yang jelas agar supaya menjadi penyemangat bagi organisasi tersebut untuk berkomitmen di dalam membangun. Nah, visi organisasi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Jadi ada keinginan bersama untuk mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan pada masa yang akan datang. Nah, visi organisasi adalah merupakan tujuan, arah, cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Termasuk di dalamnya bagaimana cara untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya ini visi adalah suatu keinginan yang kuat, suatu komitmen yang kuat untuk diwujudkan. Jadi seorang pemimpin mestinya memberikan semangat dan dorongan kepada anggota untuk mampu mencapai visi yang diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan membahu untuk mewujudkannya. Jadi sebetulnya visi itu ada dari dalam diri. Dari dalam diri kita ada keinginan yang kuat ingin mencapai sesuatu. Jadi harapannya setiap orang dalam organisasi itu berkeinginan untuk mewujudkan visi daripada organisasi kita itu agar supaya menjadi penggerak yang mengarahkan organisasi tersebut mencapai kemajuannya. Nah, di sini kita cuplikan beberapa contoh visi. Seorang Bill Gates, pendiri Microsoft, bercita-cita personal komputer ada di setiap meja kantor dan di setiap keluarga. Jadi seluruh dunia, Bill Gates berharap supaya memang setiap anggota keluarga dan di setiap kantor itu ada komputer. Kemudian perusahaan minuman Coca-Cola memiliki visi minuman siap saji yang tersedia di mana saja melalui pengembangan organisasi yang sehat dan kuat. Nah, sekarang minuman ini ada di sekitar kita, ada di setiap negara. Nah, Joko Widodo bercita-cita sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 yang baru saja ditandatangani bulan Februari yang lalu, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, ini visi dari pemerintahan kita yang sekarang ini. Nah, kita lihat dari redaksi kata-katanya. Kata-katanya sederhana, memiliki keinginan yang kuat untuk diwujudkan, dan tentunya visi ini harus
barengi dengan langkah-langkah atau strategi untuk mencapainya. Nah, ini ada karakter visi yang baik ya. Satu visi yang baik itu harus ringkas, tidak terlalu bertele-tele, harus jelas. Harus menantang setiap orang untuk berkeinginan untuk mencapainya. Orientasinya masa depan, bukan masa lalu. Kemudian stabil, tidak sebentar-bentar visinya berubah, sebentar visinya berubah. Minimal untuk sekali 5 tahun visi itu ada. Kemudian isinya abstrak, tidak nyata tapi abstrak. Kemudian disukai oleh seluruh anggota organisasi. Dalam membuat satu visi yang baik, tentunya kita melewati prosedur dalam perumusan visi. Yang pertama, kita melakukan pengkajian terhadap visi organisasi yang ada di atasnya. Visi daripada presiden, kemudian diturunkan kepada visi kementerian lembaga. Kementerian lembaga menurunkan visi kepada unit eselon 1, satker di eselon 1, eselon 2 kepada eselon 3, eselon 3 kepada eselon 4. Jadi, organisasi yang ada di bawah mengkaji dulu visi yang organisasi yang ada di atasnya untuk menjadikannya sebagai acuan. Nah, kemudian dalam merumuskan visi, diinventarisir dulu apa-apa saja tugas dari satuan organisasi tersebut. Jadi ketika merumuskan visi, jangan sampai melenceng dari tugas organisasi, mengambil tugas dari orang lain. Jadi harus on the track. Nah, berikutnya, rumusan tugas dirangkum dan dirumuskan kembali menjadi konsep rumusan visi. Ya, kita ambil tugas pokok dan fungsi kita rangkum. Kita buat menjadi kata-kata yang lebih bagus, kita konsep dan menjadilah rumusan visi. Nah, berikutnya, rumusan visi itu didiskusikan oleh seluruh anggota organisasi. Buka forumnya, forum grup diskusi untuk membahas visi. Jadi, kepada kita semua untuk memberikan masukan, memberikan saran, sehingga visi itu memang betul-betul enak untuk didengar, menantang untuk diwujudkan, setiap orang merasa memiliki. Nah, kemudian rumusan visi satuan organisasi dikomunikasikan dengan stakeholder. Nah, jadi dikomunikasikan, dipublikasikan supaya setiap orang pemangku kepentingan mengetahui visi kita tersebut. Nah, berikutnya rumusan visi satuan organisasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan. Jadi ada SK-nya. Nah, saudara, setelah visi sudah dibuat, tentu langkah berikutnya adalah merumuskan misi. Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan agar supaya visi itu dapat tercapai. Jadi, visi akan bisa dicapai dengan adanya sebuah misi. Nah, saudara, apa itu misi? Misi adalah semua langkah, taktik, dan strategi yang dilakukan oleh sebuah organisasi, perusahaan, dan instansi tertentu untuk bisa mewujudkan visi yang telah dibuat. Nah, jadi misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dilakukan organisasi pada masa yang akan datang oleh semua pihak yang berkepentingan dari organisasi. Jadi misi itu tentunya dengan visi yang dicanangkan itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Kita ambil sebagai contoh ini, visi Indonesia 2020 sampai dengan 2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, di sini supaya Indonesia ini maju, maka kita memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Nah, supaya Indonesia itu berdaulat, maka langkah yang ditempuh atau strategi yang dilakukan adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Sebab kalau tidak ada pemerataan dalam pembangunan timur dengan barat, ada ketimpangan, maka Indonesia akan mudah terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, kemudian supaya Indonesia menjadi negara yang mandiri, maka upaya yang dilakukan, langkah strategi yang dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi ada hubungan antara visi dengan misi. Supaya visi yang di atas ini dapat terwujud, maka ditempuhlah langkah-langkah strategi untuk mencapainya dengan misi. Nah, begitulah seterusnya. Ini ada 3 misi yang sudah kita bacakan. Berikutnya juga ini ada langkah-langkahnya, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, supaya ini tentunya berkepribadian, membangun infrastruktur, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bangsa dan perubahan iklim. Dan satu lagi yang terakhir, memperkuat stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan, serta transformasi pelayanan publik. Nah, itulah benang merah antara visi dengan misi yang ada. Jadi, kriteria misi yang bagus itu mestinya harus sederhana dan jelas. Jangan ngambang. Jadi harus jelas. Benang merahnya harus tahu dari mana menurunkan visi menjadi misi. Harus valid dan sesuai untuk digunakan jangka panjang. Jadi harapannya visi itu memang capaian untuk masa yang akan datang, bukan untuk saat ini. Berikutnya fokus pada masa sekarang. Fokus masa sekarang ini maksudnya adalah hal-hal yang akan kita kerjakan untuk 1 sampai dengan 5 tahun. Kemudian satu misi itu harus mudah dipahami. Baik, berikutnya setelah kita menetapkan visi dan misi, berikutnya kita akan membuat tujuan. Jadi tujuan di sini adalah penjabaran dari visi dan misi. Apa itu tujuan? Tujuan adalah segala sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Jadi kita beri tanda merah lah soal yang dihasilkan ya. Apa itu hasil? Hasil di sini maksudnya adalah pernyataan kualitatif mengenai apa yang akan dicapai. Misalnya meningkatnya kualitas perencanaan, meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya akses dan mutu pendidikan. Tujuan adalah penjabaran visi yang dilengkapi dengan sasaran program kegiatan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran strategis. Jadi, setelah tujuan ditetapkan, berikutnya akan dijabarkan sasaran program dan kegiatan. Jadi, sasaran program ini adalah segala sesuatu yang lebih spesifik daripada tujuan ataupun penjabaran daripada tujuan. Tadi kita contohkan salah satu dari tujuannya adalah meningkatnya akses dan mutu pendidikan. Akses dan mutu pendidikan bisa misalnya menyangkut kualitas sarana prasarananya, kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya, kualitas pengelolaan manajemennya, teknologi informasinya, dan lain sebagainya. Artinya, tujuan itu dijabarkan kepada sasaran. Sasaran itu adalah hal yang lebih spesifik daripada tujuan, dan sasaran dijabarkan lagi kepada kegiatan. Kegiatan di sini adalah menyangkut pelayanan yang dilakukan secara langsung. Misalnya, untuk mencapai ataupun untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan itu, kegiatan apa yang dapat dilakukan? Apakah itu pembinaan? Apakah itu menyusun satu produk hukum? Apakah itu pengadaan sarana prasarana? Apakah itu memberi bantuan siswa miskin? Apakah itu misalnya pengadaan buku-buku perpustakaan, laboratorium komputer, atau lainnya.
Nah, jadi di sini kegiatan kan sudah lebih spesifik yang dapat dianggarkan, yang dapat dinanai. Tapi sekali lagi, ini berlaku analisis strategik kita, bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu adalah kegiatan yang benar-benar merupakan kebutuhan bagi pengembangan organisasi kita dalam rangka mencapai visi dan misi. Itu. Nah, ini contoh tujuannya. Contoh tujuan, misalnya meningkatnya kualitas perencanaan daerah, ya. Kemudian meningkatnya fungsi kelitbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. Kebetulan memang SKPD yang salah satu tugasnya adalah di bidang litbang nih. Nah, kemudian ada meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, ini contoh tujuan lagi untuk SKPD di kesehatan. Meningkatnya kualitas bimbingan pelayanan umat beragama untuk Kementerian Agama di provinsi maupun di kabupaten kota. Kesimpulannya, tujuan itu harus relevan dengan tupoksi, nggak boleh melenceng. Kemudian tujuan merupakan penjabaran visi dan misi. Ketika kita membuat tujuan itu merupakan penjabaran daripada visi dan misi. Tujuan dijabarkan kepada sasaran-sasaran tertentu yang lebih spesifik dan bahkan dijabarkan kepada kegiatan dan program. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita di dalam menyusun Renstra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.